Sobat Republika dan teman Namira, pada 1 Februari ini kita akan merayakan World Hijab Day. Kenapa harus dirayakan? Karena ternyata masih banyak miskonsepsi atau salah sangka soal hijab ini atau jilbab ini, termasuk di kalangan umat Islam sendiri. Nah, kami menerima sejumlah pertanyaan nih dari netizen soal apa sih salah sangka tersebut. Nah, pertama, bahwa apakah hijab itu hanya ajaran Islam? Nah, ini memang kadang-kadang orang berpikir bahwa konotasinya memang seperti itu sekarang, tapi menutup kepala untuk perempuan itu sudah diatur dalam Talmudnya orang Yahudi dan juga perjanjian barunya orang Nasrani, bahkan lebih ketat di sebelah sana ketimbang di Islam. Misalnya kalau di Korintius di perjanjian baru, perempuan yang tidak mengenakan jilbab atau penutup kepala itu harus dicukur rambutnya, sementara pada masanya zaman Nabi Musa, perempuan-perempuan yang tidak menggunakan penutup kepala dianggap sebagai pelaku maksiat menurut mereka. Nah, pertanyaan keduanya nih, apakah hijab itu hanya budaya Arab? Pada zaman Rasulullah SAW, perempuan yang mengenakan penutup kepala itu tidak hanya di wilayah Jazirah Arab. Kalau kita lihat di Gaza sekarang ini, perempuan-perempuannya itu seperti itu ribuan tahun yang lalu. Penduduk asli itu mereka menggunakan penutup kepala semua, tidak seperti yang di sebelah tembok apartheid itu. Nah, juga di Persia juga mereka menggunakan. Nah, bahkan di perempuan jahiliyah malahan mereka itu kadang-kadang yang tidak menggunakan penutup kepala. Kadang-kadang mereka malah melakukan tawaf, nggak pakai selai benang pun. Islam datang kemudian menegaskan hal tersebut. Selanjutnya nih, apakah hijab bentuk penindasan? Nah, ini banyak paling salah kaprah nih, karena menurut tafsir At-Tabari untuk ayat ke-59 surat Al-Ahzab, di mana hijab diperintahkan untuk perempuan muslim, salah satu alasan perintah itu adalah untuk membedakan muslimah merdeka dibandingkan budak-budak di masa itu yang mereka kebanyakan berpakaian lebih terbuka. Nah, pada masa kolonialisme misalnya, perempuan-perempuan itu menggunakan hijab sebagai alat politik untuk melawan penjajah-penjajah di Afrika Utara. Perempuan-perempuan di Mesir zaman dulu, kemudian di Turki, kemudian di Iran, mereka juga menggunakan hijab sebagai simbol politik untuk melawan penindasan. Bukan kebetulan juga banyak pejuang Indonesia yang menggunakan hijab saat melawan penjajah, bukan? Nah, pertanyaan selanjutnya, jilbab hanya untuk menjaga dari mata lelaki. Nah, dalam Islam konsepnya menjaga kesopanan, kemudian menjaga mata itu untuk kedua belah gender. Lelaki juga diwajibkan untuk menjaga pandangan mereka, bukan hanya perempuan. Ada riwayat ini, sekali waktu Rasulullah melihat sahabatnya memandang perempuan terlalu lama ini. Rasulullah kemudian memalingkan wajahnya sahabat tersebut. Bukan perempuannya yang disuruh pergi atau disuruh menutupi wajahnya. Lelaki yang melihat ini yang kemudian dibenarkan jangan memandang untuk menjaga pandangannya. Jadi demikian, tidak sekedar untuk menjaga pandangan lelaki. Nah, yang terakhir ini yang banyak dikampanyekan sama propaganda-propaganda di barat, bahwa perempuan berhijab tak berdaya. Ini benar-benar murni propaganda yang sudah usang, karena kita lihat zaman sekarang banyak sekali perempuan-perempuan yang menggunakan jilbab yang mereka berprestasi melebihi laki-laki bahkan di bidangnya. Kita misalnya ada di Singapura ada Profesor Jackie Ying, kemudian di Uni Emirat ada Sarah Al-Amiri yang mereka berjilbab, mereka juga sangat berprestasi di bidang ilmu pengetahuan. Apalagi di kita ada Megawati, ingat yang main volley itu di Korea, kemudian juga Ibtihaj Muhammad, pemain hanggar di Amerika Serikat yang meraih Olimpiade. Mereka perempuan-perempuan yang berjilbab tapi juga sangat berprestasi. Jadi intinya memang jilbab sangat salah kalau dibilang sebagai penindasan, karena ia justru melambangkan kemerdekaan perempuan muslimah, yang melambangkan bahwa perempuan muslimah hanya tunduk sama satu majikan saja nih, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian buat saudari-saudari kami yang mengenakan jilbab, kami mengucapkan selamat merayakan World Hijab Day. Saya Fitran Zamzami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.